Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Dea Putri Amalia dengan NIM D1B023133 sebagai host. Saya Laura Zararah Arja dengan NIM D1B023122 sebagai kameramen. Saya Bagas Prasetya dengan NIM D1B023136 sebagai editor. Saya Jofari Mindriansyah dengan NIM D1B023076 sebagai narasumber 1. Saya Dedini Andriana dengan NIM D1B023131 sebagai narasumber 2. Di sini kelompok kami akan membuat podcast mengenai kearifan lokal pertanian di Indonesia. 2, 3. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yang santai tapi tetap berisi di episode kali ini. Saya Dea Putri Amalia sebagai host dan dua narasumber saya ada Bang Jova dan Kak Riri. Ya, kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, yaitu kearifan lokal dalam pertanian di Indonesia. Mungkin sebagian besar dari kita menganggap cara bertani tradisional itu kuno, tapi ternyata justru di situ tersimpan pengetahuan luar biasa yang masih relevan sampai sekarang. Yuk langsung kita bahas. Nah, sebelum jauh kita pahami dulu apa itu kearifan lokal. Oke, di sini sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah pengetahuan dan biasanya yang berkembang di masyarakat secara turun-menurun. Dalam pertanian, ini adalah cara petani yang sudah lama digunakan dan menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Oke, jadi ini tuh bukan sekadar tradisi ya Kak? Betul, bukan hanya sekedar tradisi. Jadi juga ini adalah hasil pengalaman panjang petani dalam beradaptasi dengan lingkungan. Oke, nah biar makin jelas kita bahas contohnya yuk Kak. Banyak ya contohnya dari kearifan lokal ini. Contoh pertama itu ada sistem sumbat di Bali, di mana sistem irigasi tradisional yang mengatur perairan antar petani dan berbasis nilai kebersamaan dan spiritual. Contoh lainnya seperti sistem tumpang sari, di mana kita menanam beberapa jenis tanaman di lahan yang sama, seperti kita menanam jagung ditumpang sari oleh cabai, kacang-kacangan, maupun singkong. Kalau untuk keuntungannya Pak? Keuntungannya, terutama tanah menjadi subur ya, dan resiko gagal panen itu juga berkurang. Selain itu ada juga penggunaan kalender tanaman tradisional, di mana petani menentukan jadwal tanam berdasarkan tanda-tanda seperti alam. Berarti petani zaman dulu itu sangat peka sama alam ya? Iya, mereka belajar langsung dari alam. Oke. Kemudian kita bahas manfaatnya Pak. Kenapa kearifan lokal ini penting? Nah, mungkin kearifan lokal ini bukan hanya tentang metode-metode atau segala macam, tapi ini juga ada manfaatnya. Ada beberapa manfaat yang dapat kita sampaikan di sini. Yang pertama itu lebih ramah lingkungan, karena metode ini lebih minim bahan kimia dan juga menghemat biaya produksi, dan juga menjaga kesuburan tanah serta memperkuat kerjasama antar para petani. Oke, berarti dampaknya luas bukan cuma ke hasil panen. Betul, tapi juga ke sosial dan lingkungan. Oke, di era modern sekarang nih, kearifan lokal itu masih digunain nggak sih? Masih ya, cuma dia berkurang. Sekarang itu banyak petani lebih menggunakan teknologi modern karena teknologi itu dianggap lebih mudah dan praktis. Selain itu juga generasi muda sekarang itu kurang tertarik dengan pertanian. Padahal penting ya dilestarikan. Iya, justru yang terbaik adalah menggabungkan antara pertanian modern dan kearifan lokal. Jadi kalau menurut Kakak nih, apa yang harus dilakukan ke depan? Nah, untuk kedepannya ini harus edukasi ke generasi muda, serta dukungan dari pemerintah dan untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal ini agar tidak punah dan juga dapat kita lestarikan kepada anak cucu kita nanti. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwa kearifan lokal bukan sekedar tradisi lama, tapi juga solusi untuk pertanian yang lebih berkelanjutan. Yuk kita jaga dan lestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah, bye.